Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UM Undip tahun 2019 kode 335. Oke, selanjutnya kita nomor 61 ya. Ada soal papan loncat serba sama sepanjang 4 meter bermasa 50 kg. Ditahan di dua tempat A dan B seperti pada gambar. Jika jarak A dan B 0,5 meter dan jarak B ke C adalah 3 meter, kemudian seorang peloncat indah meloncat dari ujung papan loncat di titik C dengan menjejakkan kakinya ke papan dengan gaya total rata-rata sebesar 10 pangkat 3. Gaya yang diberikan penahan di titik A pada saat peloncat indah tersebut menjejakkan kakinya ke papan loncat. Nah, di sini kan ada panjangnya 4 meter. Kemudian jarak AB-nya 0,5. Ini ke sini 0,5 meter. Kemudian jarak B ke C di sini 3 meter. Kemudian berarti ini kan panjangnya 4 meter. Berarti sisanya ini ke sini adalah 0,5 meter. Nah, kemudian kita gambar dulu gaya-gayanya. Karena papan loncat ada masanya, berarti ada gaya beratnya. Nah, gimana gambar gaya beratnya? Gaya beratnya itu di tengah-tengah. Karena panjangnya 4, ya toh, berarti tengah-tengahnya kan 2. Berarti sekitar sini. Nih. Ini W batangnya atau W1-nya. Tuh. MG ya, M-nya kan 50, berarti ini 500 Newton. Kemudian di sini ada seorang peloncat, meloncat dari titik C. Dia memberikan kakinya ke papan dengan gaya total. Nah, ini berarti ini sini ada gaya totalnya. F-nya sebesar 10 pangkat 3 Newton. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah gaya yang diberikan penahan di titik A. Berarti ini. Nah, ini FA-nya ini berapa? FA-nya ini berapa? Nah, otomatis dari sini yang sebagai poros adalah di titik B. Ingat ya, poros di B. Poros di B. Nah, karena ini batangnya seimbang, maka kita pakai konsep kesetimbangan. Ya, ini sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi rumusnya adalah TO ya, ini F kali R. Nah, di sini kan ada 3 gaya. Nah, kita uraikan. Yang pertama FA dulu ya, berarti ini kan FA dikali R itu adalah jarak gaya ke poros. Nah, berarti jarak A ke titik B di sini itu 0,5. Nah, perputarannya gimana? Searah jarum jam, ya yang A. Soalnya berlawanan ya, berlawanan. Maka ini kasih min, depannya ini kasih min. Kemudian yang W1 itu kan searah, berarti ini plus W1 dikali R-nya berarti jarak W1 ke titik B sini. Nah, padahal di sini ini kan tadi beratnya di tengah-tengah. Berarti ini ke sini kan 2 meter dapatnya. 2 meter. Nah, ini ke sini kan dapatnya 1 meter. Ini ke sini kan 1 meter. 1 meter. Berarti ini sisanya ini adalah 1 meter. Berarti ini W1 kali 1. Kemudian, ya toh, selanjutnya yang F. Itu searah juga, berarti ini plus F kali di sini jaraknya. Berarti jarak C ke B itu 3. Ini 3 sama dengan 0. Berarti ini min 0,5 FA W1-nya ini 500 kali 1 tetap 500 ditambah F-nya 10 pangkat 3. 1 ini gini ya, 10 pangkat 3 1000 kali 3 ini 3000 aja langsung ya. Ini 3000. Ini 3000 berarti ini sama dengan 0. Ini kita jumlahkan kan jadi ini 3500 sama dengan 0,5 FA. Berarti nanti ketemu FA-nya sama dengan 3500 dibagi setengah. Itu sama dengan 7000
Newton, atau kita ubah ke kilonewton sebesar 7 kilonewton. Nah, ini jawabannya. Jawabannya yang C. Itu ya, teman-teman, nomor 61. Selanjutnya nomor 62. Sebuah benda menumpuk balok yang diam di atas lantai dengan kecepatan 20 meter per second. Setelah tumbukan, balok terpental dengan kecepatan 15 searah dengan kecepatan benda semula. Bila koefisien restitusinya 0,4, maka kecepatan benda setelah tumbukan. Nah, di sini kita misalkan benda ini 1. Terus ini ada balok ini misalnya 2. Nah, di sini kan diketahui sebuah benda menumpuk balok yang diam. Ya, berarti V2 sebelum tumbukan, karena diam berarti ini 0. Kemudian V bendanya itu berarti V1-nya menumpuk dengan kecepatan 20. Kemudian setelah tumbukan, balok terpental. Ya toh, dengan kecepatan berarti ini V2 aksen. Searah dengan kecepatan. Nah, awalnya kan V1-nya di plus, maka kalau ini searah tetap plus ya, 15 juga plus 15. Nah, yang ya, di sini E-nya adalah 0,4, yang ditanyakan adalah ini V1 aksennya. Nah, berapa? Nah, caranya kita pakai konsep dari koefisien restitusi E. Nah, rumusnya E sendiri adalah min buka kurung V2 aksen min V1 aksen, kemudian dibagi di sini V2 min V1. Nah, kita masukkan di sini E-nya 0,4. Kemudian ini min-nya kita skema ya, di min V2 berarti min 15 ditambah V1 aksen. Kemudian kita bagi V2-nya di sini 0, V1-nya 20. Ini kan jadi min 20 pindah ke sana. Jadi ini min 8. Min 8, min 15 ditambah V1 aksen. Berarti V1 aksen sama dengan 7 meter per second. Nah, karena ini jawabannya plus, positif, maka ini searah dengan kecepatan dari mana ini? Searah dengan kecepatan semula ya, kecepatan bendanya. Berarti searah ya. Searah. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena kecepatan dari benda semula tadi ini kan plus ya, ini plus. Ya, karena sama-sama plus berarti searah. Oke, selanjutnya nomor 63. Jika tahanan kawat perak pada temperatur 0 derajat Celcius adalah 1,25 ohm. Dan koefisien temperatur terhadap tahanan kawat adalah 0,00375. Maka temperatur yang menyebabkan harga tahanan kawat menjadi 2 kali lipat. Nah, di sini ini kan ada diketahui R awalnya atau R1-nya 1,25 ohm. Kemudian di sini temperatur awalnya T1-nya ini adalah 0 derajat. Nah, kemudian di sini ada koefisien temperatur. Ini alfanya ya. Alfanya 0,00 ini 375. Terus di sini maka temperatur yang menyebabkan tahanan kawat menjadi 2 kali lipat. Maka ini ditanyakan R2-nya jadi 2 kali R1. Yang ditanyakan adalah T2-nya. T2-nya. Nah, caranya gini. Ini kita pakai konsep ini. R2 sama dengan R1. Ini buka kurung. 1 kita tambahkan koefisiennya ini kali perubahan suhunya, delta T-nya. Nah, R2-nya ini kan berarti 2 R1 yang diminta. Ini tetap R1. Ini kan bisa hilang. Terus ini 1 ditambah ini alfanya 0,00375. Ini dicari dulu ya delta T-nya. Kemudian ini satunya ini pindahin kan jadi 1. Ini sama dengan 0,00375
0,375 delta T. Berarti delta T-nya sama dengan ini 1 kita bagi 0,375. Ini berarti sama dengan 266 ya, 266 Celcius. Kemudian nyari T2-nya itu sama dengan T1 kita tambahkan delta T. Di T1-nya kan 0 ya, 0 tambahkan 266. Jadi jawabannya adalah 266 Celcius. Nah, ini jawabannya teman-teman. Di yang B. Oke, selanjutnya 64. Dari gambar rangkaian arus searah ini, kuat arus induk I besarnya. Caranya, ini ada rangkaian. Caranya ini kita paralel dulu. Dan kita paralel. Jadi nanti R paralelnya kita hitung pakai rumus ini. 1/R paralel sama dengan 1/4 kita tambahkan dengan 1/12. Ini kita samakan kan jadi 12. Ini kan dapatnya 3 tambah 1. Ini berarti 4/12. Berarti R paralelnya kan dibalik. Jadi 12/4. Ini 3 ohm. Ini R paralelnya 3 ohm. Nah, kalau sudah, ini kita gambar arusnya. Nah, arusnya yang E1 ini ke sini, karena dari plus ke min ya. Ini arusnya. Ini juga sama, arusnya ke kiri. Nah, ini arusnya I. Nah, kemudian kita gambar loopnya. Nah, loopnya kita gambar, misalnya arahnya searah jarum jam, ini ke sini. Nah, ini loopnya. Ini kita gambar loopnya. Nah, setelah kita gambar arus sama loopnya, kita ngerjakannya kita pakai hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ya, hukum 2 Kirchhoff yang bunyinya gini, sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sigma E-nya ini tergantung perputaran loopnya. Nah, karena loopnya searah jarum jam, berarti perhatikan arah loopnya pertama dari E1 itu kan ketemunya yang pendek ini. Ini yang pendek ini. Pertama ketemu yang pendek ini, maka ini min. Kalau ketemu yang pendek min, berarti ini min 18. Kemudian yang E2 juga ketemu yang pendek pertama kalinya. Nah, ini. Jadi ini min 8. Kemudian kalian perhatikan arah loop sama arah arus itu kan searah. Kalau searah maka ini tetap plus. Searah ya, ini tetap plus. Ini I kita cari dulu. Nah, R-nya kita jumlahkan semuanya. Nah, kan yang pertama kan R paralelnya kan 3 ya. Ini 3. Terus kita tambahkan R kecilnya itu 0,5. Kita tambahkan 0,5. Kemudian sama dengan 0. Ini kan jadi min 26. Ditambah, ini kan jadi berapa nih? 4I sama dengan 0. Kemudian ini 4I sama dengan 26. Kemudian I-nya sama dengan 26. Kita bagi 4. Kita sederhanakan. Jadi jawabannya adalah 13/2 ampere. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk part ini saya rasa cukup. Nanti kita lanjutkan ke part berikutnya. Semoga bermanfaat.